Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih repot input PPh 23 dan PPNBM secara manual? Tenang, di pos 5 terbaru versi 50.12.1 caranya jauh lebih simpel. Seperti apa detailnya? Silahkan simak video tutorial berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Teman-teman mungkin pernah bingung bagaimana cara input PPh 23 dan PPNBM langsung di transaksi penjualan dari program IPOS 5. Biasanya harus manual, jadi agak terasa rumit. Sekarang jangan khawatir, karena di program IPOS 5 dengan versi terbaru sudah tersedia fitur input PPh 23 dan PPNBM secara langsung di penjualan. Jadi lebih praktis dan cepat. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menggunakan versi 50.12.1 itu sudah bisa input PPh 23 langsung di penjualan dan PPNBM. Jadi untuk cara inputnya di sini kita bisa buka menu penjualan, kita buka menu daftar penjualan kasir atau daftar penjualan kasir. Ini sedikit penjelasan mengenai PPh 23. PPh 23 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan dari penyerahan jasa. Jadi kalau kita input PPh 23 pastinya item itu adalah item jasa. Mungkin teman-teman sudah sebagian tahu ya. Jadi ketika memang kita input PPh 23 maka nilai dari yang kita jual kan itu nggak kita terima full karena kita sisihkan untuk bayar ke pajak dengan keterangan PPh 23. Seperti itu ya. Nah, contohnya di sini PPh 23 kita bisa klik tambah. Sebelumnya saya sudah buatkan kode item jasa ya. Saya pilih aja item jasa, jasa rakit. Nah, di sini kita bisa pilih pelanggannya seperti biasa. Lalu kalau kita ingin isikan PPh 23, maka kita bisa isikan PPh-nya dulu, lalu kita bisa isi teksnya. Nah, teksnya di sini teman-teman bisa sesuaikan ya. Saya menggunakan teks 11/12 dikali 12%. Kita klik OK aja. Nah, di sini kalau kita mau isikan PPh 23, maka kita bisa pilih menu kembali dan lainnya. Nah, ini ya kembali dan lainnya. Selanjutnya kita bisa isikan persentase dari PPh 23-nya. Contohnya biasanya itu dikenakan 2%. Nah, ini ya 2%. Kalau sudah dibayar seperti biasa aja. Nah, ini sekarang 10.000. Jadi kalau kita sisihkan dengan input PPh 23 maka yang kita terima itu enggak 10.000 gitu. Itu karena sudah dikurangi PPh 23-nya. Kalau sudah kita klik simpan. Jadi nanti kalau di PPh 23 itu jurnalnya akan seperti ini. Nah, kita bisa lihat jurnalnya dari menu akuntansi ke bagian daftar jurnal. Dari bagian penjualan akan seperti ini. Jadi ada keterangan penerbitan jasa, PPN keluaran, kas kecil, dan keterangan PPh 23 dibayar di muka. Jadi ini adalah keterangan PPh 23-nya masuk ke bagian debit. Nah, ini ya ke bagian debit. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ingin bayarkan, itu teman-teman bisa lakukan jurnal manual dari menu akuntansi daftar jurnal. Nah, caranya itu kita bisa membuat akun dulu, akun dengan PPh 29. Nah, di bagian kewajiban kita bisa buatkan akun ini hutang PPh 29 untuk lawannya dari PPh 23. Itu nanti teman-teman bisa sesuaikan dulu ya akun yang mana yang teman-teman ingin gunakan dan dibuat. Di sini contoh aja, sebagian besar kami mengeceknya dari Google untuk pembayaran PPh 23 dari jurnal. Tapi teman-teman kalau memang ada jurnal lain, teman-teman bisa sesuaikan aja, nggak masalah gitu. Yang penting akunnya itu sesuai dengan lawan jenisnya. Nah, gitu ya. Di sini kalau kita mau bayarkan bisa lakukan dari input manual. Nah, input manual lalu ke bagian tambah nih. Nah, ditambah lalu kita bisa isikan sesuai aja nih akunnya PPh 29 lalu PPh 23. Nah, tapi yang pertama itu kita harus input dulu hutang PPh 29 lalu laba tahun berjalan. Itu kita harus jurnal dulu ya. Lalu yang kedua kita bisa jurnal lagi gitu. Jurnal lagi dengan bayar di muka PPh 23 lalu PPh 29. Nanti kalau memang sudah dibayarkan maka dia akan menghilang dari laporan neraca. Nah, ini ya kalau kita cek di bagian neracanya ini kan masih ada ya. Jadi nanti kalau kita sudah bayarkan, maka ini akan hilang dan tidak muncul di bagian laporan neraca. Seperti itu ya. Itu adalah penjelasan dari PPh 23. Nah, sekarang ada PPNBM. Nah, PPNBM itu apa sih artinya? PPNBM itu pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, jadi contohnya ketika ada pelanggan yang membeli barang mewah dan dikenakan pajak PPNBM, maka itu sudah bisa dilakukan dari program IPOS 5. Nah, di sini contohnya kalau kita ingin input PPNBM-nya, kita bisa klik tambah dengan versi terbaru ya. Nah, ini misalkan barangnya adalah barang mewah ya. Kita bisa pilih keterangan PPN-nya, lalu kita pilih keterangan teksnya. Nah, contoh kita pilih karena di sini kita pilihnya barang mewah, maka kita pilih teksnya adalah 12% mewah. Nah, biasanya kalau barang mewah itu dikenakan pajak lagi, yaitu pajaknya tadi ya, PPNBM. Nah, contohnya misalkan 5%. Oke, nah kalau sudah seperti ini, seperti biasa ya, kita masukkan pelanggannya dan kita bayar aja. Nah, ini 35.000. Kalau sudah kita klik simpan. Nah,
Nah, sama seperti PPh 23, kalau kita melakukan input transaksi dengan PPN, maka dia akan tampil di bagian laporan neraca. Nah, ini ya. Kalau PPNBM itu kurang lebih sama seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau bayar ke pajak, kurang lebih sama seperti di PPN masukan dan PPN keluaran. Itu ya kalau kita membayarkan ke pajak. Jadi nanti bisa langsung aja akunnya di jurnal PPNBM dan kas. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada keterangan PPN barang mewah. Nah, yang ini. Jadi nanti jurnalnya bisa seperti biasa aja, lakukan dari menu daftar jurnal untuk kita bayarkan. Ketika memang sudah dibayar, kita bisa input dari program juga agar di neracanya itu hilang gitu ya. Tapi kurang lebihnya kalau untuk jurnal, teman-teman harus sesuaikan dulu akunnya ya. Mungkin bisa konsultasi dengan orang pajak yang lebih tepat untuk akunnya apa-apa saja. Nanti kalau memang sudah tepat, baru kita bisa buatkan akunnya dahulu. Nah, akunnya dahulu dari menu daftar perkiraan gitu ya. Kalau sudah ketemu akunnya, maka kita bisa lakukan jurnalnya nanti di bagian daftar jurnal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigona Software. Kontaknya ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.